Padahal itu sudah berkali-kali bolak-balik saya mencari penyakitnya. Bahkan yang saya maksud tadi, titik solderan yang tidak terhubung itu berkali-kali saya periksa, tapi tidak ketemu-ketemu. Kebetulan di sini datang toke kita. Ini toke besar nih. Nah, jadi di sini ada kedatangan toke besar kita, Bang Mol Liadi. Bang Mol kan selaku supir kan. Misalnya barang ini harus sampai tanggal sekian. Tapi yang menentukan nasib barang itu sampai ke tempat orangnya itu kan katakanlah belum tanggal yang ditentukan. Tentu pernah tidak mengalami halangan, hambatan dan lain sebagainya. Oh itu pas justru pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ismiradan dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah setelah beberapa hari saya tidak ada membuat konten karena ada percobaan satu dan lain halnya. Salah satunya percobaan di bidang power, atau saya bereksperimen lagi untuk di bagian power, bagaimana meningkatkan untuk kualitas power, khususnya versinya Ismail Dadang. Jadi beberapa hari ini saya tidak bisa membuatkan video karena ya itu tadi memakan waktu. Jadi bayangkan aja ini mata sampai jontor. Jadi dari pagi ketemu malam, malam ketemu pagi lagi. Itu kalau waktu sudah bereksperimen, jadi saya seperti itu. Jadi banyak sekali membuang waktu. Jadi ditambah lagi pengerjaan sebuah power dari sahabat-sahabat kita, jadi diselingi antara bereksperimen dengan mengerjakan sebuah power. Jadi video saya kali ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat, yaitu tentang mengapa sebuah power itu kadang-kadang selalu gagal dan ada kalanya juga dengan mudahnya kelar. Nah ini ingin saya berbagi, dan untuk itu saya ngopi dulu buat sahabat-sahabat. Yang belum ngopi, yuk kita ngopi dulu. Jadi setelah melakukan eksperimen, alhamdulillah semuanya hampir 99% sudah ketemu titik temunya untuk eksperimen saya. Untuk di bagian power, karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat itu menanyakan, Bang, kenapa untuk merakit sebuah power itu kadang-kadang padahal melakukan pekerjaan dengan yang sama, barang yang sama, model yang sama, dan ukuran yang sama, tapi ada aja kendala-kendala yang sering kita hadapi, entah itulah, entah inilah, entah itulah, tetap ada. Khususnya yang pemula yang menanyakan hal tersebut. Bukan berarti sahabat saja yang mengalami hal seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain tidak. Saya juga mengalami hal sama seperti itu. Jadi intinya buat saya, dari hal seperti itu yang saya alami, secepat apapun kita merakit, atau selambat apapun kita merakit, atau kita kejar sebagaimanapun itu kita merakit, tetap ada kendalanya. Dan bagaimana kalau kita bawa santai, kita rileks, tapi hasilnya cepat sekali selesainya. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh sahabat-sahabat, termasuk diri saya, dahulunya seperti itu. Jadi dahulu saya juga sering bertanya seperti itu. Kadang-kadang ada satu power, Bang, bisa nggak power ini saya mau pakai hari sekian, tanggal sekian, bisa nggak Abang kejarkan? Jadi kadang-kadang saya tidak berani jawab insya Allah. Kadang-kadang saya jawab saya coba. Karena kenapa? Kalau power tersebut belum waktunya dia mau bagus, tidak akan bagus walaupun kita kerja siang, dari siang ketemu malam, malam ketemu siang lagi, itu tidak akan mudah, tidak akan selesai. Kalau memang power tersebut belum mau selesai. Nah kadang-kadang ada lagi, kalau memang power tersebut belum mau pulang ke tempat orang yang punya, kita kebut seperti apapun pekerjaan itu tetap ada aja hambatan-hambatan. Jadi kadang-kadang powernya udah siap, orangnya yang ada halangan ini dan itu. Untuk kesimpulan saya, hal seperti itu kita hanya bisa berusaha, tapi yang ada yang menentukan bahwa power tersebut kapan waktunya sampai ke tempat orang, kapan waktunya power tersebut selesai. Walaupun kita bekerja semaksimal mungkin, kalau power ini belum waktunya sampai ke tangan mereka, tetap ada aja halangan-halangan atau hambatan. Demikian juga power tersebut semuanya sudah selesai, semuanya sudah kita kirim. Kadang-kadang kalau memang belum waktunya sampai ke tangan si penerima, kadang-kadang di pengiriman pula ada hambatan.
molor lah, inilah itulah. Karena sudah banyak sekali pengalaman saya tentang pengiriman hal seperti itu. Ada salah satu contohnya buat sahabat kita di Kalimantan Tengah kalau tidak salah, mohon maaf. Ini power sudah lama sekali, belum saya kirim sampai sekarang, saya tidak tahu juga. Padahal powernya udah siap, di sana udah ada powernya, sudah kelar. Dan saya sudah mencoba kirim 2 kali. Karena saya kirim pertama itu gagal karena ada permasalahan di jalan. Kirim kedua dipulangkan lagi ke tempat saya. Nah sekarang saya ingin coba kirim yang ketiga kalinya. Padahal ini power udah sangat lama sekali di tempat saya. Tapi saya coba lagi, saya pantang menyerah juga. Mudah-mudahan power ini memang udah saatnya sampai ke tempat orangnya. Kadang-kadang kalau saya paksakan, kalau memang power tersebut belum saatnya sampai ke tangan orang, itu tidak akan bisa sampai karena ada aja hambatan-hambatan di jalan. Jadi saya coba lagi untuk pengiriman sebuah power tersebut untuk yang ketiga kalinya. Jadi kemarin mau saya kirim, ternyata ya tidak tahu. Yang jelas mungkin power ini belum waktunya dapat izin untuk sampai ke tangan sahabat kita yang pemesan. Jadi bukan hanya ada teman kita yang di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah. Ada satu lagi teman kita di Sulawesi juga sama. Mungkin belum saatnya power tersebut nasibnya dipakai oleh teman-teman kita. Walaupun kita paksakan, kemungkinan powernya pula yang bermasalah. Kadang-kadang seperti itu, kalau kita betul-betul memaksakan, mungkin powernya pula yang bermasalah. Alhasilnya power tersebut pun belum bisa dipakai oleh teman kita. Jadi sangat banyak sekali kalau memang khusus barang-barang buatan kita ini belum saatnya atau belum waktunya dari sananya untuk power kita dipakai oleh teman-teman dan lain sebagainya, maka banyak sekali hambatan-hambatan. Nah seperti itulah yang saya alami untuk begelut di bidang power ini. Walaupun kita bekerja semaksimal mungkin, memakan waktu dari pagi ketemu malam, malam ketemu pagi lagi, kalau memang nasib power ini belum saatnya sampai ke tangan teman-teman kita, ya seperti tadi, ada aja hambatan-hambatan yang kita alami. Entah itu dari pengiriman, entah itu dari kendala power, entah itu banyak. Kadang-kadang cuaca aja, power ini udah siap kita packing, tapi belum saatnya power itu kita antar, tahu-tahu hujan turun. Begitu hujan reda, waktu penerimaan sudah tutup, nunggu besok lagi. Kadang-kadang hujannya berlanjut sampai sore lagi, kita tunda lagi pengiriman. Jadi seperti itu, banyak sekali hambatan. Jadi salah satunya di sini saya menghadapi sebuah power ini. Padahal power ini buatan saya sendiri. Terus kemarin ada kendala, kebetulan yang punya teman-teman kita ya daerah-daerah saya juga dekat. Jadi kemarin ada kesalahan teknis, alhasil ada menimbulkan permasalahan kecil sehingga menyebabkan suaranya kurang pas. Nah, belum saatnya power ini diambil. Saya sudah 3 kali menghadap sebuah power ini untuk mencari penyakitnya, tidak ketemu-ketemu. Dicek semuanya, barangnya bagus, semuanya tidak ada masalah, tapi ada aja kendala-kendala yang saya hadapi. Nah, di saat hari ini mungkin power ini sudah layaknya sampai ke tangan sahabat kita lagi. Tanpa sengaja saya menemukan ada salah satu titik solderan yang tidak terhubung. Padahal itu sudah berkali-kali. Bolak-balik saya mencari penyakitnya. Bahkan yang saya maksud tadi, titik solderan yang tidak terhubung itu berkali-kali saya periksa. Tapi tidak ketemu-ketemu. Kok hari ini saya bisa menemukan bahwa titik solderannya itu tidak ketemu. Hasilnya suaranya tidak menjadi serak. Jadi kalau kemarin saya cari ini suaranya pecah. Suaranya serak, bukan pecah, suaranya serak. Karena di bagian kaki basis itu tidak terhubung. Jadi itu udah berkali-kali saya periksa. Tahu-tahu kaki basisnya aja yang tidak terhubung. Padahal di bagian kaki itulah yang selalu saya ukur, selalu saya periksa, selalu saya atik. Yang namanya nasib, yang namanya segala sesuatu, hal itu tentu ada yang menentukan. Jadi saya hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang power ini jalan pekerjaannya mudah, kadang-kadang tanpa sengaja, tanpa apa-apa, power ini langsung bisa sempurna. Tapi kalau memang belum saatnya, salam. Jadi seperti itu pengalamannya saya hadapi. Jadi kebetulan di sini datang toke kita. Ini toke besar nih. Nah, jadi di sini ada kedatangan toke besar kita, Bang Mulyadi. Jadi ada yang mau disampaikan? Selamat siang. Kemumpung jalan-jalan tempat Pak Dadang, kebetulan silaturahmi masih lebaran sebelum habis 1 bulan. Jadi pamol kita nih bawa ekornya itu. Oh, ada beberapa ekor tadi bawa aja.
Jadi seperti itulah buat sahabat-sahabat, untuk sebuah pekerjaan apapun itu jenis pekerjaannya, kalau memang belum saatnya sampai atau tiba ke tangan sahabat-sahabat itu, berusaha semaksimal mungkin seperti apapun, itu tetap aja mengalami kendala-kendala. Jadi itulah namanya, kalau seperti saya selaku jasa perakitan hanya bisa berusaha bagaimana power tersebut bisa sampai tepat waktu, selesai tepat waktu. Tapi yang namanya masalah nasib itu masih ada yang menentukan. Jadi saya hanya bisa berusaha buat sahabat-sahabat bagaimana semuanya bisa berjalan dengan mulus. Tapi kalau kehendaknya beda lagi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di sini saya ingin tanya Bang Mol kita. Jadi pengalaman Bang Mol selama bekerja, kalau memang belum sampai waktunya, dipaksakan, bisa selesai atau bisa sampai enggak? Sepertinya sih belum bisa sampai. Nah, misalnya kita kan enggak tahu. Jadi cuman kita kan bisa berusaha. Barang ini Bang Mol kan selaku supir kan, misalnya barang ini harus sampai tanggal sekian, tapi yang menentukan nasib barang itu sampai ke tempat orangnya itu kan katakanlah belum tanggal yang ditentukan. Tentu pernah tidak mengalami halangan, hambatan dan lain sebagainya? Oh itu pas justru pernah, karena waktu tidak bisa dipastikan. Takutnya di jalan ada kendala, ban bocor, atau amblas, jalan jelek gitu kan, apalagi jalan-jalan rusak gitu. Perjalanan tempuh, jarak tempuh jauh lagi kan, Nah, otomatis waktu molor kan. Nah berarti dalam kesimpulan itu kan berarti nasib barang yang kita bawa untuk tiba ke tangan si penerima itu ada yang menentukan, betul enggak itu? Iya benar, itu betul. Kalau jadi kan si pemesan hanya bisa berharap barangnya tepat waktu. Sementara selaku kita jasa pengantar hanya bisa berusaha untuk tepat waktu. Tapi nasib tentu ada yang menentukan. Entah ban bocor, entah mesin tak hidup, entah jalan rusak. Jalan solusinya itu harus kasih informasi ke kantor karena barang tidak bisa diantar hari ini. Nah, mau nggak mau besok hari ini harus dipending. Nah, berarti intinya koordinasi lagi. Nah, koordinasi lagi di kantor. Nah, seperti itulah. Jadi kan ini kan saling pengalaman. Jadi walaupun beda profesi, tapi kan yang menentukan pekerjaan itu kan tentu ada kan. Nah, walau kita selaku supir, selaku saya perakit ada berusaha semaksimal mungkin bagaimana barang ini tepat waktu. Sementara si pemesan atau si penerima barang berharap bisa juga tepat waktu. Tapi yang namanya nasib di jalan, nasib perakitan, nasib pengiriman tentu ada prosesnya. Jadi kadang-kadang disitulah hambatan-hambatan yang di luar dugaan. Benar. Nah, apa yang sampaikan buat sahabat-sahabat di YouTube? Cukuplah sampai sini. Cukuplah sampai di sini. Cukuplah sampai di sini. Jangan lupa Cakrab Esmil Dadang untuk dukungannya. Sebelumnya saya atas nama Mulyadi pribadi juga mendukung Bang Dadang. Mudah-mudahan ini usaha Bang Dadang lancar. Amin. Lebih baik. Amin. Untuk ke depan. Terima kasih. Ya, jadi mudah-mudahan pekerjaan Bang Mul tambah sukses, tambah lancar. Karena berbeda kerja bukan berarti kita saling tolak belakang. Jadi semuanya kita support. Tapi kembali lagi daripada nasib kita masing-masing. Ya itu tadi, saya selaku perakit hanya bisa berusaha bagaimana power ini tepat waktu kerjanya, bagaimana tepat waktu sampainya. Demikian juga selaku Bang Mol kita, selaku jasa pengantar barang, maksudnya di bagian supir kan, bagaimana barang ini tepat waktu juga sampai ke tempat si pelanggan atau konsumen. Tapi yang namanya nasib di jalan atau barang tersebut belum sampai waktunya untuk tiba ke tempat pelanggan, tentu ada aja hambatan. Oh ya pasti ada hambatan yang tidak kita duga-duga. Jadi seperti itulah pengalaman saya untuk di bagian perakitan power. Jadi kalau setelah saya ngomong dengan Bang Mol kita, berarti tidak jauh beda. Jadi walaupun berbeda profesi, tapi yang menentukan tentu ada. Kita hanya bisa berusaha dan semaksimal mungkin. Saya rasa sampai di sini saja. Buat sahabat-sahabat, mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang saya alami khusus di bidang power ataupun yang Bang Mol kita alami khusus di bidang mengantar barang. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.